Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pudi Prima STMkom, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di sini kami dari kelompok Depujang GTI Weekend 2020 ingin mempresentasikan mengenai ujian akhir semester, yakni Sistem Informasi Geografis tentang demo aplikasi WebGIS. Di mana yang kita demokan adalah tentang web kependudukan dari Kota Semarang. Oke, dari kelompok Pujangga TI Weekend terdiri dari saya sendiri Muhammad Ridho Hafiz dengan NIM 0110219051. Lalu ada teman saya yang sedang berhalangan yakni Akbar Satrio Yudo Hartono dengan NIM 0110220261. Lalu ada Farhan Thorik, silakan sebutkan NIM-nya. Halo, nama saya Farhan Tarik Husaini. NIM saya 0110220006. Lalu ada teman Oke, saya Rio Agi. saya Rio Agi dengan NIM 0110220092. Lalu ada Sidki. Lalu dengan saya sendiri, Sidki Ahmad Farid dengan NIM 0110220133. Oke. Slide pertama akan disampaikan oleh Rio Agi. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Ridho. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan pengembangannya dibuatnya aplikasi. Oke, di sini sistem informasi geografis atau GIS, yaitu Geographic Information System, itu merupakan sistem informasi mengolah data yang memiliki informasi spesial atau bereferensi ke ruangan. Atau dengan kata lain adalah sebuah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan suatu wilayah. Nah, salah satunya yaitu upaya diperlukan representasi data dalam bentuk peta tematik kependudukan berbasis web, itu agar dapat digunakan masyarakat luas, yaitu khususnya Kota Semarang. Dengan adanya WebGIS, kependudukan Kota Semarang sebagai visualisasi dari data. Nah, kependudukan Kota Semarang dengan perspektif geospasial. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Rio Agi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sidki Ahmad Farid. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ridho. Di sini saya akan menjelaskan beberapa slide. Yang pertama di sini terlihat desain dari WebGIS itu sendiri yang terkhusus dikhususkan untuk map kependudukan Kota Semarang. Terlihat di sini interface dari web tersebut dan beberapa fitur-fitur atau tab-tabnya seperti layer, legenda, next. Baik, kemudian pengolahan datanya. Nah, WebGIS ini yang kita buat ini sumber apa kita dapatkan datanya dari yang pertama data administrasi Kota Semarangnya kita dapat dari distaru.semarangkota.go.id/Semarang/ kemudian untuk data kependudukan Kota Semarang 2022 kita ambil dari semarangkota.bps.go.id. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Sidki Ahmad Farid. Nah, untuk penjelasan fitur-fitur dan penggunanya, saya sendiri yang akan mempresentasikan. Nah, di mana langkah pertama kita mengakses browser klien di laptop atau smartphone atau personal computer dengan mengakses alamat URL seperti berikut, https://webgis.ridhohafiz.com, di mana ini merupakan halaman utama dari aplikasi web yang tadi sudah disampaikan oleh Sidki Ahmad Farid, merupakan suatu desainnya yang terdiri dari beberapa interface, yakni ada layer, legenda, download and print, dan sumber datanya.
Lalu untuk langkah berikutnya ini tentang melakukan filter berdasarkan jumlah penduduk, di mana layar tersebut terdiri dari jumlah penduduk, lalu kemudian ada kepadatan penduduk, rasio, jenis kelamin. Nah, kategorinya ini jika berwarna merah, ini merupakan suatu kategori yang tinggi, kuning sedang, dan hijau ini merupakan rendah. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan untuk kategori, nah ini di mana kita akan melakukan suatu filter tentang kepadatan penduduk ya. Nah, yakni di Kecamatan Tugu, kita bisa mengklik di sini lalu bisa memfilter dengan menceklis kepadatan penduduk yang di mana terdapat sekitar 1171,48 atau 48, di mana sebuah kepadatan penduduk di suatu kecamatan Tugu. Lalu ada jumlah penduduk yang di mana ini merupakan filternya, filter dari kepadatan penduduk Kecamatan Mijen. Lalu kemudian kita akan melakukan suatu rasio ya, rasio jenis kelamin, yakni ada di Kecamatan Banyumani, rasio jenis kelamin ini sekitar 97,34, 97,34, di mana kita bisa mengklik rasio jenis kelamin untuk memfilternya. Nanti akan muncul ya untuk filter rasio jenis kelamin, dan tadi yang sebelumnya untuk memfilter tentang jumlah penduduk. Lalu kemudian melakukan suatu filter semua, yakni terdiri dari jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin seperti berikut. Maka akan terlihat yang dimana kategorinya seperti berikut, warnanya hijau berarti dalam kategori yang rendah, dan merah ini kategorinya tinggi. Lalu untuk melihat sumber data, kita bisa ada fitur sumber data yang dimana tadi sudah disampaikan oleh Sidki tentang pengolahan data. Kita mengambil dari data administrasi Kota Semarang atau BIG, dan juga data kependudukan Kota Semarang di tahun 2022. Jadi kita berdasarkan data kepada kependudukan di Kota Semarang di tahun 2022. Nah, untuk web di sini juga kita bisa mendownload ya, mendownload dengan menjalankan fitur yang terdapat download dan print. Nah, maka akan tampilan pop-up-nya seperti berikut. Nah, mengklik download print, nanti kemudian ini jika kita membutuhkan, kita bisa melakukan save PDF. Nah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Rantorik Uzaini. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Saudara Muhammad Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan tools-tools apa saja yang digunakan. Jadi yang pertama itu tools yang pertama Visual Studio Code atau VS Code. Nah, jadi itu VS Code ini sebuah text editor yang kompatibel dan ringan banget untuk para programmer yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform. Kayak contohnya di Windows. Nah, jadi artinya si aplikasi VS Code ini dapat digunakan di sistem operasi Linux, macOS, dan Windows. Next. Lalu tools yang kedua ini ada namanya Leaflet. Jadi Leaflet ini merupakan library JavaScript yang dapat diakses secara mudah, open source, yang dimana digunakan untuk membangun aplikasi ini, aplikasi peta interaksi berbasis web. Nah, jadi Leaflet ini support dengan platform mobile dan platform desktop atau web pada HTML5 dan CSS3, serta OpenLayer dan Google Maps API-nya yang merupakan library JavaScript untuk membangun aplikasi web kita ini. Nah, jadi di Leaflet ini juga ada API-nya, ada Map API-nya, itu yang memudahkan kita sebagai web developer, baik yang pertama kali nyoba atau yang sudah jago, itu kita gampang cari-carinya. Next. Lalu yang selanjutnya ini ada terus namanya Mapbox. Jadi Mapbox ini itu cuma merupakan salah satu Map API service ya, yang memiliki fitur hampir sama kayak tadi Google Maps API, temannya lah. Lalu yang keempat ini ada OpenStreetMap. Nah, OpenStreetMap itu proyek berbasis web untuk membuat peta seluruh dunia yang gratis dan terbuka, dan juga mudah diaksesnya. Lalu dibangun sepenuhnya oleh para
programmer-programmer yang sukarelawan dengan melakukan survei menggunakan GPS, lalu mendigitasi citra satelitnya, dan mengumpulkan serta membebaskan data geografis yang tersedia di publik. Ya. Nah, lalu di sini pemrogramannya. Nah, jadi yang pertama itu kita pakai JavaScript. Nah, JavaScript ini script pemrograman yang dibilang cukup ringan ya, atau yang sangat sangat oke lah pada pembuatan web aplikasi ini. Jadi umumnya ini digunakan oleh web developer untuk menciptakan yang lebih interaksi yang lebih dinamis lah saat membuat halaman web kita gitu, atau aplikasi server dan game yang lain-lainnya. Lalu yang kedua ini ada CSS. Nah, CSS ini adalah Cascading Style Sheet. Nah, jadi itu CSS ini buat mengatur tampilan elemen-elemen yang ada di web tadi itu yang kita config di HTML atau di JavaScript. Nah, lalu nanti di markup bahasanya. Kayak contohnya di HTML. Nah, jadi CSS-nya itu fungsinya memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. Jadi buat bikin ganteng lah webnya. Lalu yang terakhir ada HTML, Hypertext Markup Language. Jadi itu HTML itu suatu bahasa pemrograman yang menggunakan tanda-tanda tertentu yang pakai tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan atau yang nanti bisa terhubung oleh browser agar halaman nantinya itu dapat ditampilkan secara benar dan apa yang kita inginkan. Nah, secara umum fungsinya itu untuk mengolah serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Oke, terima kasih Farhan Torik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rio tentang teknik yang digunakan. Oke, baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait teknik yang digunakan untuk membuat website kita. Data yang kita dapat dari dapatkan ya, yaitu dari portal kependudukan Kota Semarang, yaitu masih dalam bentuk CSV. Ya, CSV itu adalah comments per dalam bahasa pemrograman. Data kita akan ubah dalam bentuk JSON, yaitu JavaScript Object Notation, yaitu dengan menggunakan tools online, yaitu seperti link yang tertera, yaitu csvjson.com. Nah, lalu aplikasi ini kita bangun itu dengan program web yang operasinya itu dijalankan di sisi pengguna melalui sebuah web browser atau client-side scripting. Nah, jadi dalam proses menjalankannya si website ini tidak perlu memerlukan komputer server. Nah, bahasa pemrograman yang kita gunakan itu sepenuhnya yaitu dengan client side. Nah, berikut ini setelah data berhasil diubah ke dalam bentuk JSON. Nah, ini ada di sebelahnya. Oke, mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator, Ridho. Oke, terima kasih Rio Agi. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sidki Ahmad Farid. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ridho. Untuk di slide ini kita dapat melihat hasil dari pengerjaan setelah tadi dijelaskan tentang tools, kemudian pemrograman, kemudian teknik yang digunakan. Sekarang kita dapat melihat hasil dari WebBees di slide ini, bagaimana bentuknya, dan untuk mengakses web tersebut ada tertera di slide ini. Kita bisa mengaksesnya dengan mengklik webbees.ridhohafiz.com. Kemudian untuk repository atau tempat penyimpanan source code atau source datanya, kita bisa mengaksesnya di link yang tertera di slide ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih rekan-rekan semua yang telah mempresentasikan. Jadi untuk aplikasi sudah kita deploy di server, yakni sebuah server VPS, Virtual Private Server kami dengan OS Ubuntu dengan service yang kita gunakan web servernya ini Nginx. Jadi kita bisa melihat beberapa layer yang tadi sudah disampaikan dalam presentasi. Lalu legendanya ini kategori di mana ada warna merah tinggi, kuning sedang, dan hijau ini untuk rendah. Lo bisa mendownload dari peta tersebut
kemudian sumber data dari administrasi Kota Semarang atau BIG, dan juga kependudukan Kota Semarang 2022. Jadi hasil data kependudukan terkait WebGIS kependudukan Kota Semarang, kita mengambil dari sumber data Kota Semarang tahun 2022. Oke, itu saja dari presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, mohon untuk dimaklumi karena kami masih dalam tahapan untuk belajar. Mungkin itu saja dari kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai tugas UAS dari SIG, yang dimana ini merupakan ujian akhir semester, dan juga terdapat kategori tentang SIG, yang dimana kita mempresentasikan tentang WebGIS kependudukan Kota Semarang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.